Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat belajar ya. Bertemu lagi dengan saya, Rosito Herunisa. Kali ini, di video ini, kita akan belajar memahami nilai dan grafik fungsi. Materi ini merupakan matematika kelas 8, semester 1, bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk untuk subbab yang pertama, yaitu menentukan nilai fungsi. Masih ingat ya kemarin untuk notasi fungsi. Ya, di sini ada f memetakan x ke y. Nah, atau bisa penulisannya dinotasikan dengan simbol seperti ini ya. Y-nya kita bisa ganti dengan fx. Ini untuk notasi fungsi. Nilai y, ya untuk menentukan nilai y diperoleh dengan mensubstitusikan nilai x ke fx ya. Nah, nanti seperti apa? Bakalan ada contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, kita langsung saja di sini ada contoh tentukan nilai fungsi ya. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 3 pada fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Jadi nilai fungsi itu maksudnya sama aja dengan nilai y ya. Jadi kalau yang ditanya nilai fungsi sama saja yang ditanyakan itu adalah nilai y. Gitu ya. Jadi kalian jangan bingung kalau di soal itu tidak ada y ya. Y itu sama aja dengan fx atau nilai fungsi. Ya, nilai fungsi untuk x sama dengan 3 pada fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Ingat, untuk menentukan nilai y atau nilai fungsi diperoleh dengan mensubstitusikan nilai x ke fungsi tersebut. Nah, di sini x-nya 3, maka kita substitusi x-nya 3 atau x-nya diganti 3 sehingga 2 kali 3 plus 4. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 4 ya, sehingga hasilnya 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 3 pada fungsi fx sama dengan 2x plus 4 adalah 10. Nah, ini cara menentukan nilai fungsi. Contoh lagi ya. Di sini tentukan nilai fungsi untuk x-nya sama dengan negatif 2 pada fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Nah, sehingga untuk menentukan nilai fungsinya, x-nya kita diganti dengan negatif 2 atau substitusikan x-nya sama dengan negatif 2. Nah, sehingga x-nya diganti negatif 2, 2 dikali. Nah, x-nya diganti min 2 plus 4. 2 kali min 2 hasilnya min 4 atau negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 2 pada fungsi fx sama dengan 2x plus 4 adalah 0. Nah, inilah cara menentukan nilai fungsi. Sampai di sini paham ya? Kemudian contoh yang lain. Nah, di sini diketahui fungsi f yang memetakan x ke 5 min 3x. 5 min 3x ini sama aja dengan fx-nya ya, atau y. Tentukan nilai x jika fx-nya itu sama dengan 20 dan nilai fa jika a-nya sama dengan 7. Kita mulai dari satu-satu terlebih dahulu ya. Ini kan ada dua pertanyaan. Yang pertama menentukan nilai x, yang kedua menentukan nilai fa. Nah, yang pertama terlebih dahulu. Di sini fungsi fx-nya yaitu 5 min 3x. Tentukan nilai x jika fx-nya itu sama dengan 20. Berarti fx-nya itu hasilnya 20. Berarti 20 sama dengan 5 min 3x. Setelah itu kita bisa menyederhanakannya supaya salah satu ruas hanya memiliki variabel x. Sehingga yang tidak ada variabelnya kita hilangkan atau pindah ruaskan. 20 dikurangi 5 sama dengan ini tinggalnya negatif 3x. 20 kurangi 5 sama dengan 15 sama dengan negatif 3x. Sehingga x-nya sama dengan 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, jadi nilai x-nya itu sama dengan negatif 5 ketika fx-nya sama dengan 20. Kita sudah selesai untuk menentukan nilai x-nya. Kemudian kita akan menentukan nilai fa jika a-nya sama dengan 7.
Nah, tadi di sini fungsinya itu adalah fx sama dengan 5 min 3x. Ketika fa, maka variabelnya ini yang tadinya x, kita tinggal mengganti menjadi a. Ya, sehingga fa, yang ingat nih, perhatikan dari fx sama dengan 5 min 3x menjadi fa sama dengan 5 min 3a. Jadi kita cukup merubah variabelnya saja, kita ganti dengan a. Ya, kalau misalnya pertanyaannya diganti menjadi fp, ya kita tinggal mengganti saja menjadi fp. Gitu ya. fp sama dengan 5 min 3a. Jika a-nya sama dengan 7, a-nya kita ganti dengan 7. f7 sama dengan 5 kurangi 3, a-nya diganti 7. Sama dengan 5 kurangi 3 kali 7, 21. 5 dikurangi 21 sama dengan negatif 16. Nah, jadi nilai FA jika A-nya sama dengan 7 adalah negatif 16. Sampai di sini paham ya? Menentukan nilai X dan menentukan nilai fungsi dari FA. Semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu grafik fungsi. Nah, kita akan menggambar grafik fungsinya dalam koordinat kartesius. Saya yakin kalian sudah paham mengenai koordinat kartesius karena ini kita sudah mempelajarinya di bab yang kedua. Jadi kita bisa langsung mengaplikasikannya dalam menentukan grafik fungsi. Penggambaran grafik fungsi pada koordinat kartesius menggunakan sumbu X sebagai domain dan sumbu Y sebagai kodomain. Ya, jadi sumbu X itu yang horizontal sebagai domain atau daerah asal dan sumbu Y sebagai kodomain atau daerah kawan. Ya. Ingat itu. Kemudian fungsi fx sama dengan ax plus b dengan a, b anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0 pada domain himpunan bilangan real disebut fungsi linear. Atau kamu bisa mengidentifikasi dia fungsi linear atau tidak dengan variabel tersebut. Ya, variabelnya jika pangkatnya 1, maka dia adalah fungsi linear. Tapi kalau dia pangkatnya tidak sama dengan 1, ya kemungkinan dia bukan fungsi linear. Nah, lalu apa hubungannya dengan fungsi linear? Nah, grafik fungsi linear itu berupa garis lurus. Jadi, grafik fungsi linear itu berupa garis lurus. Seperti apa cara menggambar grafik fungsi linear? Berikut ini penjelasannya. Sebagai contoh, tentukan grafik fungsi dari fx sama dengan 2x. Ya, ini 2x, b-nya tidak ada atau b-nya 0. Tidak masalah, yang terpenting di sini harus ada variabelnya, ya. 2x variabelnya x. Nah, untuk menggambar grafik fungsi, kita bisa mensubstitusikan sembarang nilai x ke fungsi fx, sehingga diperoleh nilai y atau nilai fungsinya. Seperti tabel di bawah ini. Ya, di sini x-nya saya akan mensubstitusi dimulai dari negatif 2. Ketika x-nya saya ganti dengan negatif 2, maka nilai fungsinya adalah negatif 4. Karena negatif 2 dikali 2 negatif 4. Ya, sehingga x, y atau titik koordinat dalam koordinat kartesius yaitu negatif 2, negatif 4. Kemudian ketika x-nya saya ganti negatif 1, maka fx-nya atau y-nya 2 kali negatif 1, negatif 2. Sehingga titik koordinatnya negatif 1, negatif 2. Begitu juga ketika x-nya saya ganti 0, maka fungsi fx-nya 2 kali 0, 0. Maka titik koordinatnya 0,0 dan seterusnya. Ya, sampai berapapun itu terserah kalian. Mau memasukkan x-nya berapapun itu terserah kalian. Ya, tinggal nanti ketika dimasukkan x-nya, ya, fungsi fx-nya juga diganti dengan x tersebut. Ya, ini misalkan 3 berarti x-nya diganti 3, 2 kali 3, 6. Nah, dari titik-titik tersebut, ya, ini kan kalian sudah mempunyai titik koordinat. Nah, bisa digambar di koordinat kartesius dan kemudian dihubungkan menjadi satu dan terbentuklah sebuah garis seperti contoh ini.
Ya, setelah kita mendapatkan nilai x, y, maka kita bisa menggambar titik koordinat tersebut pada koordinat kartesius seperti di bawah ini. Ya, ini ada titik yang tadi 0,0, kemudian ada titik 1,2. Kalian satukan, di sini juga nanti ada titik yang lain ya, negatif 1, negatif 2. Kemudian x-nya negatif 2, y-nya negatif 4. Ya, dihubungkan jadi satu titik-titik tersebut sehingga terbentuklah sebuah garis lurus. Nah, inilah grafik dari fungsi fx sama dengan 2x. Sampai sini paham ya untuk menggambar grafik. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu menentukan rumus fungsi. Nah, di sini suatu fungsi dapat ditentukan rumusnya jika nilai datanya itu diketahui. Sebagai contoh, ya, misalkan suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x-nya sama dengan 5. Berarti ini nilai fungsinya atau y-nya itu 5. Ya, fx-nya sama dengan 5 saat x-nya sama dengan 1. Dan memiliki nilai 1 saat x-nya sama dengan negatif 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa fungsi f adalah fungsi linear. Ya, ini ada keterangannya, dia fungsi linear. Oleh karena itu, fungsi f bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Nah, bentuk fx sama dengan ax plus b ini adalah bentuk umum dari fungsi linear. Nah, jadi nanti ketika yang ditanyakan fungsi linear, ya bentuk umumnya seperti ini. Ya, fx sama dengan ax plus b. Sehingga ya, penyelesaiannya itu bagaimana? Yang pertama, diketahui bahwa f1, ya, ketika x-nya itu 1, maka hasilnya adalah 5. Dan ketika f-nya sama dengan x-nya itu negatif 1, hasilnya itu adalah 1. Kita mencoba mensubstitusi satu persatu apa yang diketahui. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Maka f1 x-nya kita ganti dengan 1, maka a kali 1 plus b sama dengan hasilnya itu adalah nilai fungsinya 5. A kali 1a plus b sama dengan 5. Kita buat a plus b sama dengan 5 sebagai persamaan 1. Kemudian kita gantian substitusi x-nya sama dengan negatif 1. A kali negatif 1 plus B sama dengan nilai fungsinya adalah 1. A kali negatif 1 adalah negatif A plus B sama dengan 1. Negatif A plus B sama dengan 1 kita jadikan sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh bahwa A plus B sama dengan 5, negatif A plus B sama dengan 1. Kita bisa mengeliminasi B dengan cara mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. A kurangi negatif A. Ya, negatif ketemu negatif jadinya positif. Sehingga A plus A jadinya 2A. B kurangi B habis sama dengan 5 kurangi 1, 4. 2A sama dengan 4, A-nya sama dengan 4 dibagi 2, 2. Diperoleh A-nya sama dengan 2. A sama dengan 2 ini disubstitusikan ke salah satu persamaan. Kamu bisa masukkan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, itu bebas. Misalkan kita akan mensubstitusikannya ke persamaan 1. Persamaan 1A plus B sama dengan 5. A-nya kita ganti dengan 2. 2 plus B sama dengan 5, sehingga B-nya sama dengan 5 dikurangi 2. B sama dengan 3. Nah, kita sudah memperoleh nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya itu 3. Nah, jadi rumus fungsinya kan bentuk umumnya tadi AX plus B. A-nya itu 2, B-nya itu 3. Berarti fx sama dengan A-nya 2, 2x plus B-nya 3. Jadi rumus fungsi linear tersebut pada soal tersebut fx-nya itu sama dengan fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Sampai sini paham ya untuk menentukan rumus fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menambah pemahaman kalian bisa dikerjakan soal-soal yang lain. Demikianlah untuk pemaparan mengenai nilai dan grafik fungsi. Semoga kalian paham dengan materi tersebut dan bisa menguasainya serta menerapkannya dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan matematika khususnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.